مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pecinta kurma wangi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberi nikmat agung oleh Allah, nikmat yang nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan harta benda yang kita miliki, yaitu adalah nikmat sehat. Berapapun nilai sehat ini jika dibandingkan dengan harta benda yang kita miliki tidak akan sebanding. Kenapa? Karena ketika orang sakit, berapapun biaya yang dibutuhkan, pasti akan rela mengeluarkan uang yang besar demi untuk kembali menuju pada sehat. Di samping kita mendapatkan nikmat sehat, masih perlu, artinya Allah masih menambah lagi nikmat yang berupa kesadaran. Sadar bahwa kalau bulan puasa atau ibadah puasa itu adalah suatu kewajiban, maka kita ikhlas untuk melaksanakan kewajiban itu. Sadar karena puasa itu adalah merupakan suatu hal yang wajib, kita ridho untuk menerima dan melaksanakan. Kita mendapatkan nikmat sehat, masih ditambah dengan nikmat kesadaran. Ini luar biasa. Sementara di luar sana itu banyak orang yang punya kesehatan, punya kekuatan, tapi tidak diberi kesadaran oleh Allah. Akhirnya apa? Tetap tidak menjalankan ibadah puasa. Maka alhamdulillah, di samping kita mendapatkan nikmat sehat, masih diberi kesadaran oleh Allah untuk mau melaksanakan perintah Allah yang berupa puasa di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa, pecinta kurma wangi yang saya hormati, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa'lam annallaha ghaniyyun hamidun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Ayat ini menyatakan bahwa Allah itu adalah zat yang maha kaya. Lantas pertanyaannya, seperti apa kekayaan Allah kok sampai dikatakan maha? Terjawab di dalam surat Al-Munafikun yang berbunyi, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafikuna la yafqahun. Dan bagi Allah seluruh perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Akan tetapi orang-orang munafik itu tidak memahaminya. Tahu seluruh yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah, berarti dapat kita katakan matahari, bulan, bintang milik Allah. Bumi dengan segala macam isi yang ada di dalam kandungannya, emas, perak, minyak tanah dan lain-lain milik Allah. Tumbuh-tumbuhan milik Allah, lautan milik Allah, gunung milik Allah, manusia juga milik Allah. Dan semua itu adalah kekayaan hanya Allah yang punya. Tapi perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya semua kekayaan Allah yang ada, yang berupa manusia, binatang, gunung, laut, bulan, matahari, bintang, hanya ada satu yang paling mulia, yaitu manusia. Sebagaimana firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Artinya sungguh telah memuliakan
Kalau Allah memuliakan kepada anak keturunan Nabi Adam, paling mulia. Jadi manusia jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang amat berharga karena kita mulia. Akan tetapi, jika manusia dibandingkan dengan sesama manusia, maka ini akan terlihat nampak perbedaannya di sisi Allah. Karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulianya kamu di sisi Allah itu hanya karena takwanya. Maka takwa di sini memegang peranan yang penting untuk kita menghamba kepada Allah. Kemudian salah satu cara atau metode kita untuk mencapai takwa Allah itu apa? Banyak caranya. Di antaranya ialah dengan melaksanakan ibadah puasa. Maka dari itu, mari kesempatan kita untuk beribadah di bulan puasa pada tahun ini hendaklah betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Janganlah bulan puasa ini berlalu tanpa bekas. Janganlah bulan puasa ini berlalu tanpa meninggalkan asar bagi kehidupan kita pada tahun yang akan datang. Maka jadikanlah bulan puasa ini sebagai wahana bagi kita untuk membentuk karakter, membentuk jati diri untuk menjadi insan yang bertakwa Allah. Artinya kondisi kita, keberhasilan kita di dalam puasa itu dapat diukur dari setelah kita berpuasa. Dulu sebelum berpuasa kita adalah pendusta. Setelah puasa kita menjadi orang yang jujur. Sebelum berpuasa kita menjadi orang yang gampang pemarah, suka mencaci maki ke sana ke sini. Tapi setelah puasa kita menjadi orang yang pemaaf dan tidak suka mencaci maki, tapi justru lebih sering mengoreksi diri sendiri. Dulu sebelum puasa mungkin kita menjadi orang yang pemarah, tapi setelah puasa kita menjadi orang yang penyabar. Sebelum puasa kita menjadi orang yang bakhil atau medit atau cedil, tapi setelah puasa kita menjadi orang yang gemar bersedekah, gemar memberi dan berbagi untuk orang yang lain. Pecinta kurma wangi yang dirahmati ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi janganlah jadikan puasa ini hanya sebagai kegiatan rutin yang sama sekali tidak membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما